Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam. Apa kabar semua, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya adalah Yulizan sebagai mediator yang bersertifikat. Terima kasih Bapak Ibu sudah mempercayakan ke saya untuk mediator Bapak Ibu dalam kasus ini. Sebelum acara kita mulai, mohon izin Bapak Ibu untuk perkenalkan masing-masing. Siapa Bapaknya Ibu? Dari Bapak dulu siapa? Baik, nama saya Muhammad Hafiz Kurniawan. Saya di sini sebagai korban mobil yang di depan. Nama saya Lia. Saya yang mobil yang posisi berada di belakang, korban juga. Terima kasih. Dan perkenalkan diri dan suasana itu lebih akrab dan kekeluargaan. Selanjutnya, dalam mediasi ini ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh kedua belah pihak. Contoh, memaki, marah, mengeluarkan kata-kata kasar. Itu kalau bisa jangan kita keluarkan karena kita mencari jalan tengah. Saya di sini sebagai mediator tidak berpihak kepada Bapak atau Ibu. Saya cuma di sini tengah-tengah. Kalau bisa masalah dalam Bapak Ibu ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak terbawa ke ranah hukum. Di dalam kita mediasi nanti berdua Bapak, apabila Bapak Ibu tidak ada kata sepakat, masih ada kaukus, yaitu nanti saya panggil satu persatu. Nanti pertama Bapak atau Ibu duluan, nanti kita cerita apa kemauan Bapak, apa kemauan yang akan dicurahkan. Selanjutnya akan saya panggil Ibu, apa yang mau yang mau disampaikan, apa yang diinginkan. Tetapi antara Bapak dan Ibu ini tidak akan saya beritahu bahwasanya apa yang menurut Bapak saya kasih kepada Ibu ataupun anak Ibu saya kasih kepada Bapak, enggak. Cukup saya yang tahu. Untuk memperjelas kasus ini yang akan kita mediasikan, mau izin dulu siapa yang mau bicara dulu, apa yang sebenarnya terjadi di lapangan itu. Mungkin biar jelas saya dulu ya Pak. Terima kasih Pak Yulizan sebelumnya. Biar saya dulu menjelaskan. Memang posisi mobil kalau kita bilang lambat enggak, kita bilang kencang pun enggak, normal 40-50 dalam kota normal. Nah memang dalam lurus dan kosong, sepi memang, enggak terlalu ramai orang karena posisi juga menjelang maghrib. Tiba-tiba di depan ada seekor kucing yang nyebrang. Nah saya kan sebagai pengendara refleks nih, otomatis ngerem atau menghindari ngerem atau banting setir. Jadi saya pilih ngerem karena saya juga lihat sebenarnya dari spion mobil dari belakang itu lumayan jaraknya Pak, lumayan jauh. Jadi saya rasa itu hal yang bisa dihindari karena nggak mepet, nggak dempet mobil, jauh kita bilang. Sempat dia ngerem, mobil pun mobil Ibu pun bukan mobil besar, mobil kecil lah kita bilang. Yang ngeremnya itu saya kira bisa jarak 10 meter berhenti mobilnya. Nah jadi saya mengambil inisiatif ngerem karena saya berpikir sudah seperti itu. Tetapi memang udah kejadian Pak ya. Tiba-tiba mobil belakang saya lihat tanpa mengurangi kecepatan sudah dekat baru mobil ngerem, kena lah mobil saya. Jadi ya saya minta tanggung jawab dari Ibu yang bersangkutan karena mobil saya itu lampunya pecah. Kan Bapak tahu sendiri lampu nggak bisa diperbaiki, memang harus diganti. Bumper oke lah, kita bisa dempul lagi. Itu saya rasa nggak terlalu mahal. Memang ini masalah lampu yang mahal, apalagi lampu itu mungkin satu belinya sepasang, nggak bisa persatuan-satuan. Kalau kita beli satu-satuan mungkin harganya pun jauh lebih mahal daripada beli sepasang karena diecer. Nah mungkin itu dari kronologi dari saya, mungkin dari Ibunya, karena saya memang intinya saya minta ganti rugi, cuma di Ibu kan keras bahwasannya saya yang ngerem mendadak dan saya merasa wajar saya minta ganti rugi. Seperti itu kira-kira Pak Yulizan. Terima kasih Pak Hafiz. Gimana Ibu?
apa yang Ibu alami di jalan. Sebelumnya terima kasih Pak, saya udah dikasih kesempatan untuk berbicara. Tapi di sini Pak saya juga merasa korban karena posisinya mobil tuh sama-sama jalan, kecuali memang di lampu merah saya memang telat mengerem tuh boleh salah saya. Tapi ini kan posisinya sama-sama jalan Pak. Dia jalan saya jalan. Masa tiba-tiba di area kita nggak ada pikir dalam berkendara tuh tiba-tiba mobil di tengah jalan tuh rem mendadak tuh nggak mungkin. Dan secepat itu, kayak gitu. Saya pun juga mobil juga rusak sama-sama kondisi kayak gitu. Tadi di jalan udah saya bilang sama bapak nih, lebih bagus kita cari jalan tengah aja. Bapak bayar sendiri, saya bayar sendiri. Karena sama-sama ini nih rusak. Bapak tuh nggak mau, harus saya ganti semua. Kan nggak mungkin juga Pak saya ganti semua. Sedangkan saya mobil juga rusak. Abis itu pun saya posisinya di belakang bapak tuh yang rem mendadak. Nggak mungkin lah Pak. Kayak gitu. Saya nggak sih masih belum bisa terima kayak gitu Pak. Itu yang dari saya Pak. Ya, seperti saya jelaskan sebelumnya, Bu. Ibu ini jauh posisi jauh. Jadi ibu ngapain di mobil melamun? Baca koran. Kayak mana lu? Cak ibu lu. Ibu ada SIM nggak dulu, memang? Oh, saya SIM lengkap Pak. Saya punya Semua SIM saya nggak lengkap. sebelumnya? Saya SIM semua lengkap beres semua Pak. Karena Cuman posisi jauh nih, bapak Bu. mendadak kali remnya Pak, nggak mungkin kayak Lah, gitu. namanya kucing nyebrang, kan nggak Walaupun- mungkin. Kan nggak mungkin walaupun- kucing tuh bilang sama saya dulu, Bang, saya mau nyebrang, bentar ya. Kan nggak mungkin. Walaupun kucing nyebrang tapi kan posisinya Dasar pahami. Kita di sini kita di jalan tengah. Yang namanya mediasi ini kita di jalan tengah. Memang di dalam mediasi ini ada kelebihan ada kekurangan. Kekurangannya maksudnya kemauan kita itu tidak terpuaskan. Jadi harus kita ambil yang tengahnya. Sebelumnya setengah 400 karena dia yang mobil yang tabrak. Kira-kira untuk perbaikan mobil bapak itu berapa habis? Kalau perbaikan, jujur saya kurang tahu berapa memang harga lampu itu. Mungkin tadi kayak saya bilang jalan sama ibu nih, Bu, mari sama-sama kita ke dealer. Katanya langsung di showroom berapa habis. Mungkin ibu nggak ganti sepenuhnya juga. Karena namanya musibah di jalan kan kita nggak tahu nih. Kita ambil lah jalan tengah, mungkin saya ibu 80%, saya 20% ya dibayar. Karena kan kayak saya bilang jauh ibu. Karena saya nggak tahu bilang lah kok dari itu ibu. Mungkin ibu melamun atau apa ya mobilnya. Jadi saya udah bilang, teman ibu ini nggak mau juga. Sedangkan mobil ibu ini lecet bemper cuman Pak. Saya bilang lecet itu kita rapin selesai. Karena lengket cat mobil saya. Nah itu gimana solusinya Pak Liza? Karena kan saya nggak mungkin nih mobil pulang dalam keadaan lampu pecah segala macam. Karena kan bukan mobil saya pribadi juga, ini kan orang tua. Nah saya juga gimana nih Pak sebelumnya? Itulah mau saya jelaskan. Maksudnya gini, kalau yang namanya materi itu yang kena ada angkanya, ada harganya. Jadi maksud saya itu biar lebih jelas, kalau bisa mobil bapak tuh kalau diperbaiki berapa habisnya. Jadi kalau udah jelas berapa habisnya, baru bisa kita nanya ke ibu ini gimana maunya. Coba bisa bapak ya, maksudnya bayangan bapak berapa habis mobil bapak itu Pak? Mungkin harga lampu itu mungkin 1 juta sekian mungkin Pak, 1 juta, 1,5 atau 1,8 mungkin. Kira-kira nih Bu ya. 1.800.000. Ya, kira-kira begitu. Kalau mobil ibu tadi gimana tuh Bu? Apanya rusak Bu mobil ibu? bempernya depan nggak peyok sedikit, tapi memang bisa dimasukin balik Pak. Tapi kan ya itu 1 juta nggak kemana juga, sama cek-ceknya lebih mungkin. Kita kan nggak tahu juga. Tapi saya kok disuruh ganti mobil bapak itu sepenuhnya, saya nggak keberatan sekali Pak, nggak mampu saya, nggak mungkin lah. Karena kayak bapak itu bilang ya, karena kondisi di jalan tuh semua bisa terjadi ya kan, nggak mungkin juga saya mau tanggung semua, karena memang posisinya saya merasa juga nggak terlalu bersalah kayak gitu Pak. Jadi kalau ini kita ambil yang tengah Bu ya bapak ya, dan nanti kita sepihak nggak, saya nggak ada berpihak di sini, nggak ada kepentingan. Jadi seandainya nanti ini nggak bisa selesai, apakah perlu kita kaukus? Nanti satu bapak sendirian, ibu sendirian, ataupun bisa dengan mediasi ini, saya serahkan sama ibu bapak. Cuman kalau seandainya kalau saya punya keinginan saya, cuma ini kalau bisa
cukup dengan mediasi atau fokus, kalau enggak terpaksa kita bawa ke ranah hukum. Nah, ke ranah hukum nanti berarti saya nggak mampu untuk memediasikan bapak dan ibu. Kalau bisa bapak dan ibu macam tadi yang bapak ini bilang, habis untuk perbaikan kendaraannya sekitar 1.800.000-an. Saya bukan menyuruh ibu bayar, enggak. Bukan maksudnya. Kalau niat ibu maksudnya karena ibu udah nabrak, mobil ibu udah kena, kira-kira ibu nih maunya berapa sih mau kasih ke bapak nih? Berarti bapak ini mau terima atau gimana? Nanti baru kita apa lagi bu maksudnya. Kita minta pendapat inilah biar perdamaiannya cepat selesai. Ibu berapa kira-kira ibu bisa sanggup untuk membantu memperbaiki mobil bapak ini? 800.000 pak, karena 1.800.000 saya 800.000 lah pak, karena saya mobil juga harus perbaiki pak. Bisa lampu 800 bu, jauh kali. Terlalu jauh pak. Karena kan saya bilang memang nggak, saya juga nggak mungkin minta semuanya, tapi nggak 800.000 juga. Ini kalau sekitar 1,5 juta, 1,3 mungkin saya oke lah pak, masih bisa saya tambah dari uang pribadi. Tapi kalau 800.000 kan terlalu jauh pak bagi saya. Ibu lihat dengan sendiri. Jadi ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan lagi bu, maksudnya apakah ibu mau nambah atau udah cukup segitu, bahwa ibu nggak mau lagi, ataupun bapak tetap mau terus bayar 1 juta? Gimana? Ada solusi lain nggak untuk bapak ibu nih? Nah, solusi yang dikira maksudnya jangan maju semua, ada langkah mundur sedikit, ada. Untuk saya udah lah pak, 1 juta saya sanggup bayar, selebihnya saya nggak mungkin tambah lagi. Kalau mau 1 juta saya oke. Gitu. Udah nggak mungkin, udahlah saya karena perbaiki mobil saya lagi, 1 juta saya sanggup bayar lah. Udahlah saya transfer, kalau mau saya transfer terus nih. 1 juta, berarti udah ada penambahan bapak dari ibu ini, udah mau nambah 1 juta. Karena ibu ini mobilnya dibilang tadi rusak juga, ada perbaiki sendiri. Jadi mobil bapak maksudnya rusaknya sekitar 1.800.000. Berarti kalau ibu ini kasih 1 juta, terpaksa bapak menambah sendiri mobil bapak 800. Ibu ini tadi udah ngasih ke bapak 1 juta, tetapi ibu ini masih tetap harus memperbaiki mobil dia yang termasuk kita harganya berapa. Kemungkinan ada 500, 200, berarti intinya gini. Ibu ini ada rasa tanggung jawabnya untuk membantu memperbaiki mobil bapak yang rusak. Cuman ibu ini udah bilang bahasanya kemampuannya cuma sampai 1 juta. Nah, sekarang saya serahkan ke bapak. Apakah bapak mau terima 1 juta sesuai dengan permintaan ibu, atau bapak maksudnya keberatan? Jadi saya nggak memihak nih pak, bapak ibu saya nggak memihak, karena semua saya memediasikan saja. Maksudnya jangan nanti setelah keluar mediasi ini orang bapak ibu ribut. Berarti kalau memang bisa macam ibu nih menyatakan tadi menyerahkan ke bapak uang 1 juta, ibu nih yang mobilnya rusak tadi perbaiki sendiri, bapak yang mobil tadi yang sekitar 800 tadi tinggal 800 uangnya bapak yang tambah. Karena gini bapak, memang di jalan raya itu tidak ada yang mau ada kecelakaan, tidak ada yang mau musibah. Ini bersyukur juga bahasa dalam bidang kita pengendara tidak ada yang korban, tidak ada yang masuk rumah sakit, tidak ada yang patah-patah dan apa-apa. Masih ini cuma harta. Yang nama harta ini pak ya namanya titipan. Maksudnya gimana baiknya aja bapak, apakah bapak mau terima 1 juta yang dikasih ibu atau gimana, itu terserah ke bapak semua, karena ibu ini nggak mau nambah lagi 1 juta. Baik saja. Berarti 1 juta bu ya? Ya 1 juta. Tapi saya nggak bantu perbaiki mobil ibu. Oh ya. Oke lah, saya rasa karena kan juga Ini sama-sama nih kita pak ya, biar jelas-jelas terus nih, jangan nanti nggak enak hati nih pak. menurut saya Pak Yulisan sampaikan itu pas, sesuai juga dengan jalan tengah. Saya setuju Pak. Kami terima kasih banyak sama Pak Yulisan udah bantu menyelesaikan ini pak. Terima kasih. Oke, terima kasih kalau sudah sama-sama menerima. Jadi sekarang gimana nih, ibu langsung transfer ke bapak? Ya saya transfer terus. Udah. Saya Transfer terus, coba ibu transfer ke bapak, minta nomor rekening bapak. Nanti bapak ada terima, jadi ini udah selesai kalau udah terima uangnya.
Jadi tidak ada lagi masalah kemudian hari. Bisa Ya, Bapak Ibu? Iya, saya transfer nanti ya Pak ya. Boleh, boleh Bu. Terima Oke, kasih. berarti ya sudah masalah ini kita anggap selesai dengan bersalaman. Ya, bersalaman dulu ya. Ya. Oke Pak. Ya, Terima kasih Bu. Yo, mari Pak. Pak Rizal, Ya, terima kasih Pak. banyak ya. Terima kasih Pak. Ya, sudah, makasih banyak. Kita berarti tidak ada masalah lagi. Kita tutup dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.